Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Najma Kamila dengan NPM 220810801066. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan analisis artikel jurnal internasional pada mata kuliah Statistika Pendudukan. Di sini saya menemukan satu jurnal. Jurnal ini berjudul Long Term Population Projection, di mana skenario-nya Flow or Rebounding Fertility. Jadi di sini jurnalnya itu diterbitkan ataupun dipublikasikan pada April 2024. Di sini artikelnya itu berjudul Proyeksi Penduduk Jangka Panjang dengan Skenario Fertilitas Rendah atau Kembali Meningkat. Jadi artikel ini diterbitkan dalam jurnal Plus One pada 2024 yang merupakan jurnal multidisiplin bereputasi tinggi di bawah penerbit Public Library of Science dengan indeksi PubMed ataupun NCBI dan juga terindeks Scopus maupun Web of Science. Jadi di sini penulis artikel ini yaitu ada Dean Spers dari Universitas Texas di Austin bersama dengan tiga rekan peneliti dari lembaga yang sama dan City University of New York. Jadi penelitian ini mengangkat persoalan mendasar dalam demografi global, yaitu bagaimana dinamika ukuran populasi di dunia jika tingkat fertilitas globalnya itu terus menurun di bawah replacement level ataupun tingkat penggantian dan bertahan dalam jangka panjang melampaui tahun 2100. Jadi permasalahan ini tuh penting karena hampir 2/3 populasi dunia saat ini tinggal di negara dengan total fertility rate di bawah tingkat penggantian, yaitu di bawah 2,1 anak per perempuan. Jadi sementara itu proyeksi penduduk global yang tersedia selama ini umumnya hanya mencakup rentang hingga tahun 2100, sehingga konsekuensi jangka panjang dari fertilitas rendah yang berkelanjutan belum pernah dikuantifikasi secara sistematis. Jadi tujuan utama penelitian ini yaitu menyediakan proyeksi penduduk global jangka panjang yang deterministik melampaui tahun 2100. Jadi mencakup berbagai skenario hipotesis tentang tingkat fertilitas masa depan. Secara spesifik, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengkuantifikasi seberapa cepat dan seberapa jauh ukuran populasi dunia dapat menyusut apabila fertilitas global tetap di bawah replacement level dalam berbagai tingkatan. Selanjutnya, dia itu untuk mengukur dampak terhadap rasio ketergantungan usia tua sebagai implikasi struktural dari penuaan penduduk. Selanjutnya, untuk pertama kalinya dalam literatur mengkuantifikasi secara eksplisit skenario pemulihan fertilitas menuju replacement level dan menunjukkan bagaimana waktu dimulainya pemulihan tersebut menentukan ukuran populasi stasioner di masa depan. Jadi penelitian ini memiliki beberapa kebaruan yang signifikan dalam literatur demografi. Yang pertama itu, penelitian ini adalah yang pertama secara kuantifikat kuantitatif dimodelkan dan mempublikasikan proyeksi penduduk global jangka yang sangat panjang, melampaui tahun 2100 hingga tahun 2800-an dalam kerangka metode cohort komponen dengan memasukkan skenario pemulihan fertilitas yang sebelumnya tidak pernah ada dalam literatur. Jadi semua proyeksi deterministik jangka panjang yang pernah ada sebelumnya baik oleh PBB maupun Bastens, nah itu tidak memasukkan skenario ini. Jadi yang kedua, penelitian ini itu memperbarui proyeksi jangka panjang dengan menggunakan data terbaru dari UN World Population Prospect 2022 yang mencerminkan penurunan fertilitas global yang lebih cepat dari perkiraan terdahulu.
Selanjutnya, penelitian ini itu memperkenalkan konsep patch dependensi dalam proyeksi penduduk, yaitu bahwa ukuran populasi stasioner di masa depan sangat bergantung pada tahun berapa pemulihan vertilasi itu dimulai. Bahkan hanya pada seberapa rendah vertilasi turun. Jadi, selanjutnya, penelitian ini menyajikan konsep population spike secara kuantitatif, yakni bahwa era populasi manusia lebih dari 2 miliar jiwa hanyalah anomali singkat dalam sejarah panjang umat manusia. Jadi pada penelitian ini itu menggunakan metode yang pertama, yaitu ada metode komponen cohort ataupun cohort komponen method ataupun disingkat dengan CCM. Jadi metode ini digunakan dalam pernyataan ini yang merupakan inti dari mata kuliah ini jadi metode ini memproyeksikan populasi masa depan dengan cara memajukan setiap kelompok umur dan jenis kelamin satu langkah waktu ke depan. Jadi dalam penelitian ini menggunakan interval 5 tahunan. Jadi dengan menerapkan komponen perubahan demografis yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Dan dapat dilihat juga formula dasarnya itu seperti eh, pada layar ini. Jadi penelitian ini mengaplikasikan CCM untuk 237 negara atau wilayah dari UN WPP 2022, kemudian mengagregasikannya menjadi total global. Jadi ini fokusnya ukuran populasi global. Jadi migrasi diabaikan karena nggak bah total populasi dunia. Selanjutnya ada tabel kematian atau life table dan tingkat kelangsungan hidup. Jadi penelitian ini menggunakan tabel kematian sebagai dasar untuk menghitung tingkat kelangsungan hidup ataupun survival rate yang diperlukan dalam proyeksi cohort. Jadi life table ini digunakan untuk menurunkan probabilitas bertahan hidup dari satu kelompok umur ke umur yang berikutnya. Selanjutnya, terdapat model fertilitas deterministik dengan konvergensi bertahap. Jadi, untuk memproyeksikan fertilitas setelah tahun 2100, penelitian ini itu mengungkapkan pendekatan matematik sederhana namun terstruktur. Jadi itu ada tingkat fertilitas spesifik usia di setiap negara bergerak naik atau turun sebesar 3% per interval 5 tahun hingga mencapai TFR jangka panjang yang ditentukan dalam skenario. Jadi tujuan penggunaan metode ini itu untuk menghasilkan proyeksi kondisional yang menunjukkan konsekuensi kuantitatif dari berbagai asumsi fertilitas. Selanjutnya ada analisis rasio ketergantungan. Jadi penelitian ini juga menggantungkan perhitungan matematis rasio ketergantungan yang merupakan bagian dari metode matematis dan demografis. Jadi all age dependency ratio dihitung sebagai jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun dan dikalikan dengan 100. Selanjutnya terdapat analisis sensitivitas robustness checks. Jadi pada penelitian ini menggunakan pendekatan analisis sensitivitas secara sistematis untuk memverifikasikan bahwa temuan utama ini nggak bergantung pada asumsi-asumsi yang spesifik. Variasi asumsi yang diuji meliputi kecepatan konvergensi fertilitas, perbedaan asumsi harapan hidup jangka panjang, yaitu 100 dibandingkan dengan 120 tahun dan variasi pola usia fertilitas antar negara. Tujuannya itu untuk memastikan apakah ada kendala dari hasil proyeksi. Jadi temuan pertama menunjukkan bahwa global dapat menyusut dengan sangat cepat jika fertilitasnya itu tetap di bawah replenishment level. Jadi apabila TFR global konvergen ke 1,2 seperti Asia Timur saat ini, eh, jadi populasi dunia akan turun di bawah 1 miliar jika pada sekitar tahun 2340-an.
atau hanya sekitar 250 tahun setelah puncak populasi yang diperkirakan terjadi pada 2080-an. Jadi kecepatan penyusut ini sebanding dengan kecepatan ledakan populasi selama 200 tahun terakhir karena keduanya didorong oleh dinamika pertumbuhan atau peluruhan eksponensial yang sama. Selanjutnya, temuan kedua itu menyangkut patch dependency dari pemulihan fertilitas. Jika transisi menuju replenishment fertilitas dimulai pada tahun 2125, maka ukuran populasinya itu stasioner yang akan tercapai adalah sekitar 8 miliar jiwa. Namun, jika transisi itu baru dimulai 50 tahun kemudian pada tahun 2175, populasi stasioner yang dicapai hanya sekitar 2 sampai 4 miliar jiwa. Itu bergantung pada seberapa rendah fertilitas turun sebelumnya. Jadi, waktu dimulainya pemulihan fertilitas ini memiliki dampak sangat besar terhadap ukuran populasi jangka panjang. Selanjutnya, penemuan ketiga ini berkaitan dengan populasi sebagai anomali histori. Jadi penelitian ini menghitung bahwa jika fertilitas tetap di bawah replenishment level, itu dapat memengaruhi total kelahiran manusia di masa depan tidak akan jauh melampaui 150 miliar ataupun 120 miliar yang sudah terjadi. Artinya, 4/5 dari seluruh kelahiran manusia sepanjang sejarah dan masa depan sudah terjadi di saat penelitian ini ditulis. Jadi periode di mana lebih dari 2 miliar manusia hidup bersamaan merupakan spike ataupun lonjakan singkat dalam skala waktu manusia dari 10.000 SM. Jadi temuan keempatnya itu menyangkut rasio ketergantungan usia tua di bawah TFR jangka panjang sebesar 1,2 ataupun seperti TFR Asia Timur itu all age dependency ratio adalah mencapai 150 per 100 pekerja atau 3 kali lipat Japan tahun 2019 yang merupakan tertinggi di dunia saat itu. Jadi ini menggambarkan tekanan luar biasa terhadap sistem ekonomi dan juga jaminan sosial. Jadi berdasarkan penjelasan saya di atas, maka dapat dibuat kesimpulan adalah jadi penelitian ini itu eh, setiap ukuran populasi dunia yang stabil dalam jangka panjang yang sangat bergantungan pada kapan fertilitas mulai pulih menuju replenishment level. Jadi tanpa pemulihan tersebut, era populasi manusia yang melebihi 2 miliar jiwa hanyalah sebuah lonjakan singkat dalam sejarah panjang umat manusia. Dengan kata lain, 4/5 dari seluruh kelahiran manusia, baik masa lalu, masa kini itu maupun masa depan itu sudah terjadi. Selanjutnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa depopulasi global dapat berlangsung cepat di abad ke-22 dan seterusnya jika fertilasi itu tetap rendah, sama cepatnya dengan ledakan populasi 200 tahun terakhir. Jadi skenario paling optimis pun menunjukkan bahwa transisi menuju replacement fertility perlu dimulai dalam abad ini karena ukuran populasi dunia itu tidak jatuh ke tingkat yang sangat rendah. Eh, implika- Implikasi penelitian ini bagi kebijakan demografi adalah urgensi untuk memahami dan mengantisipasi penuaan populasi serta penyusutan populasi yang dapat terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan umum. Jadi penelitian ini mengkonfirmasi bahwa metode komponen cohort tetap menjadi alat proyeksi penduduk yang andal dan adaptif, bahkan untuk proyeksi jangka yang sangat panjang, selama asumsi-asumsinya itu didefinisikan dengan jelas dan diuji sensitivitasnya. Jadi penggunaan tabel kematian untuk menurunkan survival rate dikombinasikan dengan skenario fertilitas yang terstruktur secara matematis sehingga menghasilkan proyeksi yang transparan dan dapat direplikasi. Berikut merupakan referensi jurnal yang setelah saya jelaskan.
Baik, mungkin cukup di sini penjelasan analisis artikel jurnal saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.